Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita jumpa lagi materinya sejarah minat ya. Lanjutan dari yang kemarin. Setelah yang kemarin kita sudah bahas Jepang, gerakan nasionalisme di Jepang. Sekarang kita beranjak ke India dan Cina. Ya, eh, gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika ini merupakan dampak atau impact dari perkembangan pemikiran-pemikiran tentang demokrasi, nasionalisme, pan-islamisme, serta humanisme ya. Nah, selain di Jepang, proses nasionalisasi atau berkembangnya nasionalisme juga terjadi di beberapa kawasan. Yang akan kita bahas sekarang adalah kawasan India. Berbeda dengan Jepang, kalau Jepang itu dia hampir nggak pernah dijajah sama negara lain ya, secara politik. Tapi kalau secara ekonomi sempat, cuman kalau secara politik dia nggak pernah ya. Kalau Jepang mengalami penjajahannya oleh shogun-shogun, itu bukan bangsa asing, bangsa mereka sendiri gitu. Kalau di India, sama seperti Indonesia, India juga mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa. Waktunya hampir bersamaan dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa di Indonesia. Kalau di Indonesia yang melakukan penjajahan adalah Belanda, ada Portugis juga sempat sekitar 50-80-an tahun ya. Kalau di India yang melakukan penjajahan adalah bangsa Inggris. Oke. Penjajahan yang dilakukan oleh Inggris tersebut kemudian mendorong bangsa India untuk berjuang mempertahankan merebut kemerdekaannya. Ya. Di layar ini sudah ada gambaran tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan India. Salah satu pelopornya adalah Mahatma Gandhi. Ya. Nah, ini beberapa teman-temannya yang lain. Oke, latar belakang munculnya nasionalisme di India adalah akibat penderitaan rakyat India karena penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Ya. Kalau di Indonesia kita kenalnya VOC, kalau di India kita kenalnya ada namanya EIC ya. Nah, nih. Kalau di Indonesia ini ada VOC. Kalau di India VOC. Kalau di India ada IEC. Nah, ini kongsi dagang yang melakukan monopoli juga di India. Orang-orang India tidak boleh terlibat dalam pemerintahan. Nah, ini karena apa? Adanya diskriminasi ras. Ya. Kemudian yang ketiga, bertambahnya jumlah orang-orang India yang terpelajar, yang memahami atau mengenal keadaan Eropa dan memahami nasionalisme, liberalisme, demokrasi, gitu-gitu. Mahatma Gandhi sempat kuliah di London ya dia ya, makanya dia ngerti soal-soal gini ya. Oke, itu latar belakangnya. Selain itu, ini ada gambaran-gambaran bagaimana kondisi penjajahan yang dilakukan Inggris di India. Dari lukisan ini kan tergambarkan bagaimana orang-orang India harus tunduk dengan orang-orang Inggris ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertentangan kebudayaan antara Inggris dengan kebudayaan India. Kemudian pemberian status dominion kepada Kanada. Kanada ini kan dulunya juga sempat jatuh ke tangan Inggris sebelum kemudian jatuh ke tangan Perancis ya. Inggris memberikan status dominion kepada Kanada. Artinya itu Inggris mengakui Kanada sebagai negara merdeka di bawah atau yang tergabung dalam Great Britain atau Britania Raya. Jadi kayak negara persemakmurannya Inggris gitulah. Itu mendorong orang India untuk ikut atau untuk meminta juga status kemerdekaan itu. Kemudian kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905. Seperti yang sudah kemarin kita bahas, Jepang itu berubah tahun 1850-an. 50 tahun kurang lebih 50 tahun setelah
restorasi Meiji, Jepang bisa memenangkan perang dengan orang Eropa ya, dengan orang Rusia. Itu yang kemudian membuat orang-orang di Asia itu merasa dirinya bukan lagi bangsa yang kecil gitu. Itu buktinya Jepang bisa menang sama orang Eropa gitu kan. Itu mendorong orang-orang Asia termasuk nanti Indonesia untuk meningkat harga dirinya dan melawan perlakuan sewenang-wenang orang-orang Eropa. Kemudian yang ketujuh, kekuatan pasukan India yang telah terbukti dalam Perang Dunia Pertama. Ini bukan India terus ikut Perang Dunia Pertama, tapi Inggris yang ikut Perang Dunia Pertama, tapi pasukannya berasal dari orang-orang India gitu. Kalau di Indonesia semacam KNIL ya, KNIL itu kan pasukan Belanda tapi isinya orang Indonesia. Di India juga ada kayak gitu, pasukan Inggris tapi isinya orang India. Kayak gini bentuknya. Nah, kan keren-keren ya. Orang India tuh kan dengan orang Indonesia kan, kalau yang India yang sekarang ya model-model yang kulit-kulit putih itu kan rasnya udah ras Arya ya. Yang mereka ada Eropa-Eropanya dikit lah gitu. Oke. Hal-hal itulah yang kemudian membuat India melakukan perlawanan terhadap penjajahan Inggris dilandasi oleh perasaan nasionalisme gitu. Oke ya. Nah, bagaimana bentuk perlawanan India terhadap penjajahan Inggris? Ada dua corak ya, sama kayak yang dilakukan di Indonesia. Ada corak bersenjata dengan corak pakai organisasi. Kalau yang pakai persenjataan ini ada beberapa. Yang utama adalah perlawanan Raja-Raja Maratha di Deccan dengan sultannya namanya Sultan Tipu Sahid. Kemudian perlawanan Raja-Raja Sikh ya atau Punjab. Oke. Pada masa pemerintahan Ranjit Singh. Nah, cara bacanya gimana sih itu? Itulah ya. Nah, kemudian itu yang pakai senjata. Satu lagi yang terbesar adalah The Indian Mutiny atau perlawanan prajurit-prajurit India. Ini pemberontakan. Jadi prajurit India yang bekerja untuk Inggris kemudian melakukan pemberontakan. Apa yang menyebabkannya? Yang pertama adalah penderitaan rakyat India akibat penindasan Inggris, tindakan semenang-menang, perasaan senasib sepenanggungan antara prajurit India dengan rakyat India, dan adanya kewajiban untuk menjilat amunisi sebelum ditembakkan. Nah, ini yang unik ya. Jadi ketika perang itu orang Inggris menyuruh prajurit India untuk menjilat amunisinya karena amunisinya itu sudah biar awet, dia diminyakin gitu. Nah, kemudian sebelum ditembakkan itu harus dijilat dulu biar minyaknya hilang. Nah, itu ada berita bahwa minyak yang digunakan untuk meminyaki amunisi itu atau pelurunya itu adalah minyak babi. Nah, beberapa prajurit-prajurit India itu ada yang beragama Muslim, gitu, beragama Islam. Akhirnya mereka memberontak melawan, nggak mau, kan itu kan haram gitu ya. Itu alasan yang keempat ini. Kemudian pemimpinnya adalah Rane Laksmaibai, Nana Shahib, dan Tantia Topi. Oke, akibat munculnya pemberontakan ini muncullah nasionalisme di India. Iya benar ding. Kemudian Inggris mengubah sikap politik penjajahan di India dan sistem pemerintahannya dikendalikan langsung dari London. Nih, dari tahun 1857 sampai 1859. Itu yang pakai senjata. Kalau yang menggunakan organisasi ada Brahma Samaj. Brahma Samaj ini tokoh pelopornya yang paling terkenal Rabindranath Tagore ya. Beliau seorang sastrawan yang pernah mendapatkan Nobel Sastra juga. Tapi beliau juga seorang aktivis politik juga gitu. Aktivis sosial sih sebenarnya. Ya. Rabindranath Tagore ini membuat suatu lembaga pendidikan namanya Santiniketan ya. Santiniketan itu kayak ponpes gitu loh, kayak pondok pesantren yang intinya ajarannya ajaran cinta kasih gitu-gitu. Dan itu pelopor banget lah di India. Oke. Kemudian Ramakrishna ini oleh Swami Vivekananda. Kalau Tagore yang ini Tagore ya. Oke. Yang ketiga adalah Kongres India atau All Indian National Congress. Nah, ini gerakan yang paling besar sebenarnya. Pemerakarsanya adalah Alan O'Hume. Nah, ini adalah orang Inggris tapi dia membela kepentingan India.
Kemudian tahun 1907 kongres tersebut terpecah dua. Golongan moderat yang pengennya itu bikin negara tapi persemakmurannya Inggris gitu. Nah, satu lagi yang sifatnya radikal, pengennya itu kemerdekaan penuh. Ini si Nehru, ini temannya Gandhi ya, gitu. Oke, ini yang pakai gerakan organisasi nasional. Kalau di Indonesia ya ada kayak Budi Utomo, PNI, PKI, Indis Party, Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian ada Muslim League atau Liga Muslim ya. Ini tokohnya Muhammad Ali Jinnah. Oke. Pak Muhammad Ali Jinnah nanti kemudian yang ketika India hampir merdeka, beliau pengennya bikin negara muslim sendiri gitu. Akhirnya pecahlah itu ya, Pakistan pecah dengan India yang kemudian menimbulkan konflik lumayan parah. Kemudian adalah gerakan Mahatma Gandhi. Ini yang paling berpengaruh ya. Gandhi itu unik ajarannya. Dia melawan tapi nggak pakai kekerasan gitu. Inti ajarannya adalah ajaran anti kekerasan. Ada 4 ajaran yang utamanya, yaitu ahimsa, anti kekerasan, hartal, mogok kerja, satyagraha. Ini non kooperatif ya, nama lainnya satyagraha ini ya. Kemudian swadeshi. Nah, gerakannya Gandhi ini membingungkan orang Inggris sebenarnya ya, karena mereka bingung harus gimana menghadapinya gitu. Oke, pokoknya dia unik lah, nggak pernah pakai senjata gitu kan. Bahkan beliau ini nggak mau pakai baju bikinan orang asing gitu. Beliau menjahit bajunya sendiri demi swadesinya itu, kemandiriannya. Kemudian hartal atau mogok kerja itu juga mematikan industri Inggris di India. Itu hal-hal yang sebenarnya apa ya, efektif gitu untuk melawan penjajahan. Walaupun ya mungkin ada beberapa yang nggak setuju karena lebih efektif pakai senjata, misalkan pakai kekerasan gitu. Itu kan pilihan ya. Kemudian gerakan yang digagas oleh Mahatma Gandhi itu yang kemudian dapat meningkatkan atau dapat mendorong India untuk mencapai kemerdekaannya. Akhirnya India merdeka secara penuh itu 20 Januari tahun 50 ya. Dengan Perdana Menteri pertamanya adalah Pandit Jawaharlal Nehru. Dimana sebelumnya tadi sudah Bapak bilang ya, adanya semacam ketidaksepakatan antara Muhammad Ali Jinnah dengan kelompoknya Nehru. Sebenarnya kalau Gandhi sendiri pengennya India itu satu negara gitu, yang menaungi antara Hindu dengan Muslim. Karena bagi Gandhi ya semuanya adalah saudara gitu ya, nggak ada Hindu, nggak ada Muslim, semuanya satu bangsa gitu. Cuman sayangnya ada kelompok-kelompok yang pengen memisahkan diri sendiri jadi negara Pakistan itu. Oke, itu nasionalisme di India. Berikutnya nasionalisme di Cina. Ini kenapa gambarnya Ip Man? Karena film Ip Man itu menceritakan bagaimana kondisi Cina ketika di bawah penjajahannya Inggris. Nah, kan ada adegan di mana Ip Man harus bertanding tinju kan dengan orang Inggris. Itu bentuk apa ya, gambaran perjuangan orang Cina lah sama penjajahan Inggris. Film lain barangkali yang bisa kamu tonton adalah Once Upon a Time in China, yaitu filmnya Jet Li, Wong Fei Hung dulu. Itu ada adegan-adegan, ada kisah-kisah juga bagaimana Cina menghadapi kolonialisme Jepang maupun kolonialisme Inggris juga. Karena Cina juga pernah dijajah sama Jepang ya. Oke, gerakan nasionalisme di Cina itu dimulai awal-awal abad ke-19. Oke. Cina selama berabad-abad kan dikuasai oleh berbagai macam ini ya, dinasti ya. Dinasti yang terakhir ya dinasti Qing ini atau dinasti Manchu. Dinasti Manchu ini sebenarnya dia bukan orang asli Cina karena dia rasnya marganya bukan marga Han. Maka oleh orang-orang Cina sendiri sebenarnya dinasti Manchu ini dianggap orang asing gitu. Dan memang agak diskriminatif terhadap orang-orang dari keluarga Han. Makanya dilawanlah ini, apalagi ditambah dengan masuknya kolonialisme Inggris gitu.
Awalnya ada yang namanya Perang Candu. Perang Candu ini di mana Inggris itu untuk melemahkan mental anak-anak muda Cina itu menjual opium ya, narkoba ke Cina, di mana Cina harus disuruh beli opium itu supaya teler semua kan apa para pemudanya. Cuman pejabat dari dinasti Qing menolak untuk melakukan impor itu dan menolak perdagangan opium. Nah, Inggris marah dengan kebijakan si pemimpinnya dinasti Qing itu. Makanya Inggris kemudian melancarkan perang Candu. Itu taktik sebenarnya ya, agar Inggris berhasil menguasai Cina. Dan berhasil gitu, Cina kalah dalam perang Candu tersebut dan ditandatanganinya lah perjanjian Nanking yang isinya 5 pelabuhan Cina dibuka untuk bangsa asing, kemudian Inggris mendapatkan Hong Kong, dan Inggris mendapatkan hak ekstrateritorial. Jadi ini awal dari jatuhnya Cina ke tangan penjajahan Inggris. Ya, jadi awalnya Cina seperti Jepang, dia tidak mau membuka diri kepada bangsa asing. Nah, kemudian Inggris tadi punya taktik yang namanya pakai opium tadi itu. Nah, akhirnya kalahlah Cina dengan Inggris. Oke, ini tadi penjelasan tentang dinasti Qing atau dinasti Manchu ya. Ada dua dinasti yang asing sebenarnya yang pernah menguasai Cina. Ada dinasti Yuan yang dari Mongol ya. Kemudian ada dinasti Qing ini. Oke. Kemudian bagaimana bentuk perlawanan Cina atas penjajahan Inggris? Ada sama kayak tadi ya, ada pakai senjata, ada pakai organisasi. Yang pakai senjata itu ada pemberontakan Taiping namanya. Kemudian ada perang Boxer. Perang Boxer itu diinisiasi oleh para petani miskin di Cina sebelah utara. Oke, kemudian mereka dipersenjatai dengan tombak dan pedang. Oke, sasarannya apa? Sasarannya adalah masyarakat asing ya, karena masyarakat asing dianggap sudah mengeruk kekayaan alam di Cina, sumber daya Cina. Oke. Kemudian orang-orang Kristen juga jadi sasarannya karena dianggap Kristen merusak tatanan tradisi Cina. Dimana Cina kan kita tahu dia punya filsafatnya pakai filsafatnya Konghucu ya, Konfusianisme. Oke, kemudian ini pemberontakan Taiping. Pemberontakan Taiping ini tahun 1850 sampai 1864. Ini dari untuk melawan dinasti Manchu tadi ya, atau dinasti Qing tadi ya, yang telah merampas kejayaan suku Han. Nah, kamu tahu kan kalau di Cina itu ada potongan rambut kayak gini nih. Ini kamu kalau suka nonton film-film silat Cina pasti tahu. Nah, kunciran seperti ini itu sebenarnya penghinaan yang dilakukan oleh dinasti Manchu kepada orang-orang dari marga Han gitu. Kenapa? Orang Han yang tidak menggunakan potongan rambut seperti ini itu akan menghadapi hukuman mati gitu. Ini kan diskriminatif banget ya. Oke, untuk menunjukkan kalau dia adalah orang Han kayak gitu. Nah, kemudian dari perlawanan yang pakai organisasi, yang paling terkenal adalah yang dipelopori oleh dokter bukan dokternya, Dokter Sun Yat-sen. Oke. Dokter sama dokter beda ya. Ini harusnya D-nya kecil. Dokter Sun Yat-sen. Nah, beliau punya pemahaman kalau dapat kita bilang bapak nasionalisme Cina ya Dokter Sun Yat-sen ini ya. Oke, apa penyebabnya perlawanan dari Sun Yat-sen? Yang pertama adalah timbulnya angkatan baru yang berpaham modern. Kedua, timbulnya nasionalisme. Kemudian yang ketiga, terjadinya peristiwa Wuchang Day, yaitu meledaknya gudang mesiu di Wuchang. Nah, akhirnya si kaum nasionalis di bawah Dr. Sun Yat-sen itu mengumumkan berdirinya Republik Cina tanggal 10 Oktober tahun 1910. Nah, itu dikenal juga dengan istilah The Double Ten Day. Oke. Apa ajaran dari Sun Yat-sen yang terkenal? Ada San Min Cui ya, ini pasti kalau SBM biasanya keluar ya. Nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Oke, ini bukan Cina yang komunis ya Sun Yat-sen, justru ini Cina yang demokratis. Nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Ini yang yang pertama kali memproklamirkan Republik Cina. Nah,
setelah Perang Dunia Pertama selesai itu kan muncul komunisme tuh, ya kan? Kemudian komunisme masuklah ke Cina, kemudian mempengaruhi orang-orang Cina. Maka ada tokoh namanya si Mao Zedong. Mao Zedong ini pemimpin Cina komunis atau pemimpin komunis Cina ya. Nah, sepeninggal Dr. Sun Yat-sen terjadi perebutan atau perebutan pengaruh antara nasionalis dan komunis. Ada Kuomintang, kemudian Kuomintang. Nah, singkat cerita dari apa namanya? Dari dua orang ini, Mao Zedong sama Chiang Kai-shek ya. Kalau Chiang Kai-shek ini penerusnya Sun Yat-sen tadi, sama-sama demokrasi, sama-sama liberal ya. Kalau Mao Zedong ini kan komunis. Singkat cerita, yang memenangkan pertarungannya adalah si Mao Zedong. Akhirnya Cina jadi komunis dan yang nasionalis si Chiang Kai-shek ini menyeberang ke Taiwan dan membuat negara sendiri. Tentu dibantu sama Amerika Serikat ya. Gitu. Nah, itu sudah selesai materinya untuk nasionalisme di India dan di Cina. Kita lanjutkan dengan soal-soal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.